Selamat sore. Di video sharing kali ini ya, saya akan sharing tentang cara mengganti busi pada FVFI, GSC atau FV karbu. Dan ada beberapa hal yang diperhatikan, juga sharing pengalaman mungkin ya. Pas ganti busi dulu saya pernah ngalami di mana busi itu patah di dalam. Ya, patahnya itu di dratnya ya, di dratnya patah, bukan slek ya, patah. Padahal itu kondisi mesin dingin. Ternyata punya usut itu dari faktor tool yang saya gunakan itu salah. Dalam artian salah ini kuncinya memang kunci busi untuk FVFI. Kuncinya betul, memang kunci shock panjang, tapi gagangnya itu saya menggunakan gagang L yang gede atau gagang L yang kecil. Itu ternyata salah satu faktor penyebab bisa patah itu, salah satunya itu bisa di samping juga atau mungkin lepas pas kondisi mesin panas, itu juga bisa faktor itu ya. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Nanti saya tunjukkan kunci-kunci saya sebelumnya dan kunci-kunci yang saya sudah pakai yang baru ini gitu ya. Sebentar. Kalau kunci yang lama saya itu pakainya ini kayak ini ya. Ini kan nanti disambung kayak gini. Disambung kayak gini. Terus nanti masuk ke sana, terus nanti diputar pakai gagang ini. Ternyata kayak gini itu resikonya, kalau kan gagang ini loh, semakin panjang gagang, jadi momentumnya kan semakin ringan. Lah ringan itu yang kadang membuat kita tertipunya itu di situ. Ringan dikira belum kenceng, ternyata artinya sudah kenceng banget. Ya. Atau gagang ini atau disambung pakai dengan gagang yang gede kayak gini. Ya. Ini yang kadang kita jadi salah persepsi. Makanya kita harus tahu dulu. Ya, saya juga namanya juga otodidak ya, belajar kayak gini. Jadi saya sekarang tahu harus apa yang dilakukan. Akhirnya saya yang terakhir menggunakan ini. Cuma kayak gini aja. Ini kunci businya Yamaha lama kalau nggak salah ini ya, V75 dulu. Kunci busi V75 sama kunci ring 17 ya. Ini kan saya sekalian mau ganti busi, kalau udah 10.000 ya, nanti saya tunjukkan caranya. Kalau sebelumnya ini agak susah, ini harus diganjel. Walaupun di dalamnya ada ring karet, tapi ring karetnya itu tidak mau megang busi. Ini ya, saya tunjukkan ya. Ini yang busi baru. Walaupun motor saya spek kayak gini, saya tetap mengandalkan busi standar aja, karena standar udah lebih dari cukup ya. Ini ya, ini risikonya kayak gini. Ketika masuk, bisa lepasnya enak banget. Ya, terus kalau pakai yang punya V75 tadi, nih ya, agak susah dia, agak susah. Selap, ya, agak susah. Lebih kencang karetnya ini, dalamnya ya. Nanti saya tunjukkan lepasnya. Sebentar. Kita buka cok businya dulu. Sebentar. Oke, sudah ya. Kita pikirkan dulu. Ini kita masukkan. Nah. Oke, udah ya. Udah. Terus ini pakai yang 17. Ini pakai yang 17. Ini kan 14. Ini 17, pakai yang 17. Ya.
Nah, segini aja dikit klik gitu udah. Kita putar terus. Putar dulu. Oke, sudah. Ya, ini busi sudah terlepas. Dan ini hasil pembakarannya, spek bore up, spek motor saya ya. Ini AFR ini saya tidak pakai auto tune, saya settingan manual ya, tidak pakai auto tune ya, saya settingan manual tapi dengan menggunakan acuan AFR saya setting di 12,8 sampai 13,0. Ini hasil pembakarannya. Tapi ini karena umur busi sudah agak lumayan, ganti aja. Kalau sebelumnya kan saya pakai ini Denso IU27 EPR N9. Saya balik ke busi ori aja. Karena kan kemarin waktu kejadian busi lepas itu di dalam itu sementara pakai ini, sekarang saya ganti yang tadi yang asli aja. Oke, ini pakai busi ori, tinggal masukkan dulu. Oke, sudah. Dan pastikan harus kondisi mesin benar-benar dingin, jangan panas atau hangat ya. Putar terus dulu sampai agak kenceng. Oke, sudah. Sebentar. Ini saya kencenginnya dikit. Sebentar. Udah ya, udah. Oke, kencenginnya dikit aja. Saya megangnya di sini. 1, 2, 3. Udah cukup. Sudah cukup. Karena ini saya pakai tutupnya si Denso yang Jepang, jadi memang agak susah karena dia pengait di sininya itu kenceng banget. Jadi dulu itu saya kejadian busi patah itu di sini patah, jadi tinggal ulirnya aja yang tinggal di dalam. Jadi karena faktor tadi alat yang untuk tool yang dipakai salah, saya megangnya terlalu ke belakang, padahal ke belakang itu kan semakin ringan memang, tapi sedikit aja itu udah kenceng biasanya. Itu yang perlu hati-hati. Makanya sekarang saya pakai 2 alat ini aja sering, aman ya. Oke ya, mungkin itu sharing tentang penggantian busi pada FUV, gesek atau FU karbu, dan tips triknya yang apa aja yang harus dilakukan. Yang pasti tetap harus kondisi mesin dingin, jangan dalam kondisi panas atau hangat, karena bahan dalam kondisi yang berbeda. Itu ya. Ada yang lupa, untuk businya FUV ini atau gesek ini ada persamaan. Itu biasa dipakai di keluarganya si Yamaha yang terbaru. Ya, yang pakai itu si Vision Air, terus MT15 yang VVA, terus Yamaha XR 155, terus MT15 yang VVA, MT15 VVA, XR 155, Vision Air, terus R15 VVA, sama WR 155. Ini yang pakai busi kayak gini, serinya sama. Nggak bisa fokus dah. MR 8E 9, serinya sama di Yamaha. Itu tadi yang pakai MT15 155, XR 155, terus Vision R 155, R15 155, sama WR 155. Kalau harga saya kurang tahu ya, bisa jadi lebih mahal atau lebih murah dari yang bawaan Suzuki ini.
tapi yang jelas dari pabrikan sama, NGK dan serinya sama. Oke ya, itu mungkin kalau yang nyari di bengkel-bengkelnya Suzuki susah atau bengkel biasa juga tidak ada, pengen nyari dengan kode sama untuk EV atau GSX, bisa cari di dealer Yamaha dengan punya motor tadi yang saya sebut. Oke ya, semoga bermanfaat.